Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Ibu Herni pada pembelajaran kelas 2 sekolah dasar, tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4 menjaga keselamatan di perjalanan, pertemuan kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak hebat, ayo semangat untuk belajar di rumah ya. Pembelajaran hari ini, ayo anak-anak, hari ini kita akan belajar membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sebelum anak-anak membaca, Ibu akan membacakan cerita terlebih dahulu. Pemuda bersuling ajaib. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawasan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang berkecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menyeburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memprihatinkan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Nah, sekarang setelah Bu Guru membaca teks cerita, anak-anak membaca dan menceritakan isi teks cerita yang dibaca. Anak-anak hebat, semua pintar membacanya. Masih ingatkah anak-anak dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat.
Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Selanjutnya, kita akan belajar lagi mengidentifikasi cara menjaga lingkungan sekitar. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Nah, anak-anak, sekarang coba beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ayo, siapa yang belum mengerti? Anak-anak hebat, pintar semua, sudah paham dan mengerti. Selanjutnya, anak-anak amati kembali gambar berikut. Udin dan teman-temannya sedang kerja bakti. Udin dan teman-temannya berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab, menunjukkan sikap persatuan keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-temannya hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, menceritakan teks yang dibaca, mengingat kembali penggunaan huruf kapital, mengamati gambar Udin sedang bergotong royong, belajar menjaga kebersihan lingkungan. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu guru akan memberikan tugas kepada kalian. Jika sudah selesai, kalian bisa melaporkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah melalui daring. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.